Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat kita belajar, yaitu materi pokoknya pada pagi hari ini, yaitu mengenali unsur teks eksposisi. Ibu ulang sekali lagi, yaitu materi pokoknya mengenali teks unsur teks eksposisi. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, bagaimana keadaannya anak-anakku semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan memakai sabun setiap beraktivitas dan menjaga jarak. Ya, diperhatikan itu ya anak-anak semua supaya kita bisa sehat semua. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenali unsur teks eksposisi. Kalian sudah berdoa untuk memulai pembelajaran? Setelah itu Ibu akan menyampaikan apa itu pengertian eksposisi. Teks eksposisi. Jadi pengertian tentang teks eksposisi, coba didengarkan semua anak-anakku, yaitu teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi untuk meyakinkan orang lain yang disertai bujukan. Ibu ulang sekali lagi, teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi untuk meyakinkan orang lain yang disertai bujukan. Jadi kita bisa lihat dari halaman 59 di buku paket bab 3 halaman 59 ya. Teks eksposisi dalam media massa. Media massa itu massa, media percetakan massa itu banyak ya. Media massa. Jadi kita bisa melihat di media massa yaitu kita mudah mendapatkan teks eksposisi. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi untuk meyakinkan orang lain yang disertai bujukan. Jadi kita bisa lihat di media massa, membaca surat kabar atau majalah. Di media massa kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Jadi kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dapat mudah kamu mendapatkannya. Jadi ketika menyampaikan uraian di dalamnya terdapat baik pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Jadi tidak lagi asing kan dengan teks eksposisi. Ya, jadi kita bisa lihat di dalam buku paket bahasa Indonesia kelas 8 bab 3 halaman 59, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Kemudian ada bagian A, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Ada
Teksnya, nasib hutan kita semakin suram. Judulnya, judul teks eksposisi, nasib hutan kita semakin suram. Suram itu pudar. Ya. Kemudian ada sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan itu pendapat, fakta itu nyata. Jadi gagasan tersebut, disebut juga ide atau pendapat, berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Ada dua contohnya. Satu, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Dua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi yang kedua adalah fakta. Fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Ibu sudah sampaikan tadi, pendapat, gagasan itu adalah pendapat, ide atau pendapat, dan yang kedua adalah fakta itu merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kemudian ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang kamu mau jawab. Halaman 62. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi. Kalau tidak bisa berdiskusi, sendiri-sendiri saja di rumah ya. 1. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? 2. Bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? 3. Mengapa debat digolongkan ke dalam teks eksposisi? 4. Apa saja unsur-unsur utama teks eksposisi? 5. Apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Kemudian diperhatikan lagi ketika teks berikut. Ada bagian B, halaman 63. Ada 3 teks tersebut, yang mana sebagai teks eksposisi dan yang mana bukan sebagai teks eksposisi. Kemudian ada pola yang digunakan dalam pengembangan teks eksposisi. Bagian A, pola umum khusus. Bagian B, pola khusus umum. Bagian C, pola ilustrasi. Dan bagian D, pola perbandingan. Jadi diperhatikan kembali teks berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram pada halaman 62. Pada halaman yang itu tadi sudah sebutkan, yaitu halaman 60. Kemudian pada halaman sebelumnya tampak bahwa hubungan antar bagian dalam teks itu berpola sebab akibat. Teks tersebut memang menjelaskan tentang sebab-sebab makin suramnya kondisi hutan kita. Kemudian ada pola-pola yang kalian bisa perhatikan di dalam halaman 64.
pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Ibu jelaskan tentang pola umum khusus bagian A. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. B. Pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. C. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret atau nyata. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Kemudian D. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Kemudian halaman 65. Teks manakah yang merupakan bagian teks eksposisi? Ada 5 teks ditampilkan di situ ya, di halaman 65. Yang mana tunjukkan di situ yang mana teks eksposisi. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi untuk meyakinkan orang lain yang disertai bujukan, dibujuk atau dirayu. Kemudian ada di halaman-halaman berikutnya ada gagasannya. Kemudian ada menyebutkan teks eksposisi, gagasan umum, ada kemudian ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum, dan sampai halaman bisa dibaca sampai halaman halaman 90. Kamu bisa lihat di situ contoh-contoh teks eksposisi. Ya, kalian sudah mengerti ya. Jadi kalau kamu lagi membaca, pasti tahu itu tujuan dari mengenali unsur teks eksposisi, menyimpulkan isi teks eksposisi, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi, dan menyajikan teks eksposisi. Ya, itulah kegiatan tujuan pembelajaran kalian, yaitu yang pertama mengenali unsur-unsur teks eksposisi, yang kedua menyimpulkan isi teks eksposisi, yang ketiga menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi, yang keempat menyajikan teks eksposisi. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa teks eksposisi yaitu teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi untuk meyakinkan orang lain yang disertai dengan pengertian dari pengembangan teks eksposisi. Jadi kalian bisa baca bab 3 halaman 59 sampai halaman 90.
mengenai teks eksposisi dalam media massa. Ya, jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, dan yang utama adalah menjaga kesehatan, kebersihan di rumah, dan hal-hal yang diwajibkan oleh protokol kesehatan, yaitu menjaga kebersihan, memakai masker, mencuci tangan setiap beraktivitas, dan tidak boleh berkumpul-kumpul, dijauhi kerumunan, ya, supaya kita selalu sehat dalam menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian selalu semangat dalam belajar, walaupun kita belajar tentang belajar daring, ya, dan kita harus memperhatikan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, yaitu memperhatikan protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan, dan semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru dari sekolah. Dan memang sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka karena masih adanya corona, tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk selalu belajar lewat daring yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran di sekolah. Jadi kalian sudah selesai UTS, jadi kita akan menghadapi nanti lagi ujian semester yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Desember, minggu pertama bulan Desember tahun 2020. Jadi kalian selalu menjaga kesehatan supaya selalu sehat, dan di dalam menjalani hidup ini kita selalu bersemangat dan jangan kita loyo, ya. Oke, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa selalu sehat dalam belajar lewat daring, dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran, supaya semuanya bisa berhasil dalam studi. Sekian dan